Assalamualaikum pemirsa, di sore hari ini sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, Kilas Nusantara kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini kami menghadirkan informasi seputar persiapan Lebaran. Kita awali dengan informasi mengenai mudik. Untuk menghindari kepadatan di hari puncak mudik sekitar 28 hingga 30 April, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman lebih awal. Dan untuk menjaga keamanan, BPBD DKI Jakarta menyiapkan 400 personel yang akan disebar di sejumlah titik. Beralih ke kegiatan di hari-hari akhir bulan suci ini, pemirsa, komunitas biola di Aceh punya cara unik untuk berbagi takjil. Mereka menggelar konser mini sembari membagikan kudapan berbuka kepada warga yang melintas di jalan kota Banda Aceh. Jelang Lebaran juga membawa berkah tersendiri bagi pembuat kue kering. Misalnya saja di kota Pontianak, salah satu rumah produksi kue kering mendapat permintaan yang meningkat hingga 4 kali lipat dibanding Ramadan tahun lalu. Selain menjual produk kemasan pabrik, di sana juga tersedia kudapan hasil produksi UMKM lokal yang total stoknya mencapai 70 ton. Dan inilah tayangan selengkapnya. Mudik atau pulang kampung lebih cepat dari puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 28 hingga 30 April menjadi salah satu antisipasi yang dapat dilakukan oleh para pemudik yang akan berangkat ke kota tujuan. Mudik lebih awal dapat menghindari kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan sehingga membuat para pengendara tidak kelelahan untuk berlama-lama di perjalanan. Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji kepada Antara Minggu 24 April mengungkapkan, para pemudik dari wilayah ibu kota diimbau untuk dapat memanfaatkan momen mudik mulai dari Senin 25 April. Hal itu sebagai cara agar pemudik merasakan kenyamanan selama perjalanan. Meski demikian, BPBD pun menerjunkan 400 personelnya yang akan ditempatkan di sejumlah titik bersama dengan personel gabungan lainnya untuk memonitor potensi bencana mulai dari genangan, cuaca ekstrim, hingga ketidaknyamanan terhadap kondisi lingkungan lainnya. Kami dengan BNPB saat ini sedang mempersiapkan program menempatkan personel-personel BPBD di titik-titik jalur pulang mudik, ya. Ada di beberapa terminal juga yang kita tempatkan, termasuk membagikan masker, membagikan hand sanitizer. Kami Pemprov juga terus berupaya untuk memberikan kenyamanan. Lebih lanjut, Isnawa Aji juga mengimbau warga ibu kota untuk dapat memanfaatkan program mudik gratis yang digelar oleh berbagai instansi sehingga perjalanan mudik lebih aman terkendali. Para pemudik juga diimbau tidak menggunakan kendaraan roda 2 untuk perjalanan jauh oleh karena berpotensi membahayakan diri. Terlebih selama mudik 2022, warga DKI diimbau untuk dapat meminimalisasi risiko bencana dengan meninggalkan rumah dalam kondisi aman seperti mencabut aliran listrik, mencabut saluran gas pada kompor, hingga mengunci rapat rumah selama dalam keadaan kosong. Bagi warga DKI yang ingin mengadukan permasalahan terhadap kondisi lingkungan, BPBD siap siaga untuk melayaninya melalui call center 112. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tak sekadar bermain biola, sekelompok remaja Banda Aceh dari komunitas biola Aceh pada Minggu 24 April dengan syahdu memainkan alat musik geseknya itu di hadapan para warga yang melintas di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Bukan sedang mengamen, anak-anak tersebut malah membagikan takjil berupa makanan dan minuman kepada umumnya para pengendara yang masih berada di jalanan. Permainan biola dan pembagian takjil yang dimulai sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat itu hingga jelang berbuka puasa tentu menjadi kebahagiaan sendiri bagi anak-anak yang juga ingin melatih kepercayaan dirinya untuk tampil di hadapan umum. Sangat senang tentunya karena bisa berbagi, apalagi di bulan Ramadan ini. Terus dengan bisa juga memperlihatkan permainan biola, jadi orang melihat itu senang.
Guru biola di komunitas biola Aceh, Sari Puspita mengatakan, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama anak-anak komunitas yang umumnya para pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Banda Aceh. Buka puasa bersama dengan anak-anak komunitas biola Aceh Community. Kita berbuka puasa bersama dan bagi-bagi takjil. Ya, umurnya dari mulai 5 tahun sampai dengan ada yang 20 tahun, anak-anak kuliah juga, tapi lebih dominan ke anak-anak pelajar ya, dari yang SD, SMP, SMA, sampai kuliah juga. Tentu ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa akan terasa semakin asyik apabila dilakukan dengan cara yang kreatif seperti halnya menghibur masyarakat dengan bermain musik. Selain menjadi pengalaman tersendiri, berbagi hidangan berbuka puasa dengan cara yang tidak biasa itu juga mendatangkan berkah yang berlipat ganda, oleh karena membuat senang hati masyarakat. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Permintaan dari para peminat aneka kue lebaran menjelang Hari Raya Idul Fitri di salah satu rumah produksi kue kering di Kecamatan Pontianak Selatan meningkat hingga 400% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, angka penjualan 17,5 ton dan sekarang diperkirakan bisa mencapai 70 ton lebih. Selain menyediakan 250 jenis penganan dalam kemasan pabrik, rumah produksi milik seorang ibu rumah tangga ini juga menjual berbagai jenis kudapan hasil produksi para pelaku UMKM setempat. Pemilik rumah produksi kue kering Pontianak Selatan, Muka Roma, Minggu 24 April mengatakan meningkatnya jumlah pesanan pada Lebaran tahun ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah terkait pelonggaran aktivitas masyarakat. Salah satunya tradisi mudik kembali diperbolehkan sehingga banyak warga yang membeli untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kalau untuk Lebaran, untuk dodol aja udah 20 ton. Untuk barang-barang lain ya sekitaran hampir kali ya, kalau dengan semua jenis barang itu 70-an ton. Ada sekitar 250-an jenis kue yang ada di toko kita. Mulai dari harga 15.000 per kantongnya ya, setengah kilo. Sampai berapa Kak? Sampai 40 ribuan. Mukaromah menambahkan untuk memenuhi seluruh pesanan yang tersebar hingga 14 kabupaten kota di Kalbar, dirinya menambah pasokan beberapa jenis kue dari Pulau Jawa dengan kuantitas 10 ton. Dia juga memperkirakan mulai dari awal Ramadan hingga 7 hari pasca Lebaran, laba bersih yang terakumulasi bisa mencapai 180 juta rupiah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, kabar tadi menjadi penutup Kilas Nusantara sore hari ini. Namun jangan lewatkan akses informasi lainnya melalui situs antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan Antara TV di saluran UCTV. Kami kembali malam nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kini selamat menunggu waktu berbuka puasa. Terima kasih dan sampai jumpa.